Pemilihan ini kalah satu sap ya, nggak apa-apa lawan menang tinggi tapi kita menang pinggang misalkan ya. Nah itu dia ya untuk bobotoh dalam pemilihan gandengan. Juga untuk bobotoh ini pasti saat posisi ngecul ayam Welcome back everybody. Bangun pagi, belum mandi, belum gosok gigi, langsung ngopi. Gigi kuning, mata merah, pundukinya gak masalah. Yang penting visi dan misi menjadi probotoh tetap tercapai. What's up boy? Balik lagi di Assassin Pam. Oke, seperti biasa kita akan kupas tuntas tentang misteri ayam aduan. Baik, sebelumnya saya akan doakan kalian supaya dalam keadaan yang sehat terus ya, dan dikasih rezeki yang melimpah ruah olehnya. Amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja kita akan menuju ke topik pembahasan ya. Pembahasan kita kali ini adalah bobotoh. Ya. Untuk pembahasan bobotoh ini masih dalam 5 faktor kemenangan seekor ayam Bangkok ya. Untuk bobotoh ini maksudnya 4 ya. Oke, langsung saja akan saya jelaskan untuk bobotoh. Nah, di sini saya akan coba klarifikasi, saya coba jelaskan sesuai dengan informasi-informasi terpercaya, data-data yang sudah valid, bukti otentik, dan pengalaman saya pribadi juga pengamatan saya di lapangan ya. Jadi ini bukan hanya sekedar bacot belaka, ini sudah teruji ya. Oke, langsung saja bobotoh. Nah, sebagai penghobi ayam, kalian pasti tahu dengan istilah bobotoh ya. Bobotoh ini bisa jadi tukang ngairin ayam kita, ataupun yang mencarikan lawan gandeng untuk ayam kita. Itu adalah bobotoh ya, bobotoh di kalangan. Nah, kenapa bobotoh ini masuk dalam 5 faktor kemenangan ayam Bangkok? Karena di sini bobotoh ini memiliki peran penting ya, dan merupakan peran sentral ya. Bobotoh yang baik maka peluang kemenangan akan lebih besar. Bobotoh yang buruk maka peluang untuk kemenangan menjadi kecil ya. Di sini saya akan jelaskan bobotoh yang baik dan yang buruk ya. Oke, untuk bobotoh ya, carilah bobotoh yang bisa diajak menjadi partner, bobotoh yang bisa jujur ya, yang amanah, yang bisa diajak bekerja sama dengan kita. Karena dengan bobotoh dengan modal jujur ya, dan bisa diajak menjadi partner, itu akan enak kita sama dia ya, sehingga potensi untuk kemenangan lebih besar ya, peluang kemenangan lebih besar. Beda halnya dengan bobotoh yang buruk. Apabila kita salah pilih dalam memilih bobotoh, terkadang bobotoh itu pegang ayam kita ya, tapi karena judi dia menghalalkan semua cara. Walaupun dia pegang ayam kita, tapi dia masih saja curang hanya demi karena uang ya, judi namanya juga. Peran bobotoh di sini sangat penting ya. Misalkan untuk mengairi ayam ya, jadi bobotoh tukang airnya nih. Bobotoh tukang airan ya, jika bagus maka ayam bagus pun akan semakin bagus. Dan ayam jelek sedikitnya bisa terbantu ya jika bobotohnya bagus. Misalkan bobotohnya bagus nih, ayamnya jelek. Nah, walaupun ayamnya jelek tapi masih bisa terbantu ya dari segi nafas ya, stamina. Karena dia tahu bagaimana cara mengatasi ayam tiap airannya ya. Berbeda halnya dengan bobotoh yang buruk saat mengairi ayam. Meskipun pegang ayam bagus, tapi jika dia salah pengairan maka paling hanya kuat 1 ronde 2 ronde. Dalam ronde
Selanjutnya, dalam jangka waktu yang panjang, maka akan sangat berat untuk seekor ayam aduan untuk mencapai kemenangan. Nah, di sini maka selektiflah dalam memilih bobotoh ya. Kemudian, bobotoh yang baik juga akan memilih gandengan yang tepat untuk ayam kita ya. Walaupun bobotoh ini bukan dukun, tapi setidaknya dia bisa memprediksi, walaupun tidak 100%, tapi dia bisa menggambarkan. Dengan melihat ciri fisik lawan, dia bisa prediksi, dia bisa gambarkan, memberi gambarannya apakah ayam kita sanggup untuk menghadapi ayam lawan. Nah, itu bobotoh yang baik dalam pencarian gandengan ya. Bahkan kalau botohnya ini sangat apik ya, botohnya ini sangat cermat, dia kalau jual beli ataupun tukar biasanya dia sangat pelit ya. Tapi itu bagus ya, maka meminimalisir kekalahan jika botohnya itu seperti itu. Misalkan si botoh ini punya ayam gombel nih, dia tahu harus mencarikan lawan seperti apa. Dia kalah tinggi gak apa-apa, satu usap ya. Emang ayam gombel maunya kayak gitu. Dilihat memprediksi lawannya tegap ya, lawannya tegap, berdirinya tegap. Diprediksikan itu ayamnya tipenya kontrol, maka si botoh yang baik akan menggandengnya, akan melamarnya ya, untuk dijadikan sparring ya, untuk dijadikan lawan. Karena dia tahu prediksi ya, dia memprediksi bahwa ayam lawan akan bertipe kontrol, sehingga akan menjadi makanan ayam kita ya, ayam gombel. Nah, itu untuk pemilihan gandengan. Berbeda halnya dengan bobotoh yang buruk. Saat pemilihan gandengan bobotoh yang buruk, sebagus apapun ayam kita, jika bukan maunya, jika bukan tandingannya, maka kekalahan pun bisa terjadi ya. Sekalipun ayam Anda itu ayam impor, sekalipun ayam Anda ini ayam juara dengan harga yang fantastis, di bawah kendali botoh yang buruk, maka itu hanya akan jadi sia-sia. Botoh yang buruk kita bisa lihat dari sembrono tidaknya dia dalam menggandengkan ayam. Karena banyak kasus ya, banyak kasus sekali ayam salah tanding. Padahal ayamnya udah bagus loh, saya sering melihat seperti itu. Ayam sudah bagus, tapi karena bukan maunya, misalkan ayam kita ini ayam gombel, si botoh kita ini menggandengkan lawannya yang lebih pendek dari kita, sehingga ayam gombel ini harus mengeluarkan tenaga ekstra ya, 2 kali lebih berat ya, mengeluarkan tenaga. Karena justru ayam gombel jika menang tinggi, justru dia akan kerepotan ya. Ada baiknya ayam gombel ini kalah satu sap ya, gak apa-apa lawan menang tinggi, tapi kita menang pinggang misalkan ya. Nah, itu dia ya untuk bobotoh dalam pemilihan gandengan. Juga untuk bobotoh ini pasti saat posisi ngecul ayam ya, pertama kali. Cul ini dalam artian di kalangan kecil ya, maksudnya di pinggiran. Kalau di kalangan pro ataupun di kontes itu sudah jarang ada cul ya, karena ayam jarang dipegang. Tapi kalau untuk di kalang pinggiran, ngecul ayam untuk bobotoh pun sangat berpengaruh. Bobotoh yang baik pasti dia tahu, misalkan ayamnya ini pukul depan harus ngeculnya kayak gimana. Misalkan ayam kita ini ayam palang ya, ayam lock kiri kanan, ngeculnya harus gimana. Nah, itu dia ya untuk botoh yang baik dalam ngecul ayam ya, dengan catatan itu di kalang pinggiran ya. Karena kalau di kalang pinggiran kan ayam suka ke samping ya, nubruk tembok jadi ayam banyak dipegang, dan emang sih biasanya itu sangat merugikan, apalagi jika ayamnya itu ayam musuh udah budak, tapi karena diambil lagi kalau di pinggiran kalang ya, di kalangan pinggiran diambil lagi, dia menjadi normal kembali ya, yang tadinya udah kena sarafnya bisa sembuh lagi. Berbeda halnya dengan di arena pro yang pakai geber, jadi tidak ada alasan ayam dipegang kecuali waktu sudah habis. Nah, itu ya. Nah, makanya di sini saya sarankan Anda untuk lebih selektif untuk mencari bobotoh ya.
Karena dengan bobotoh yang baik, karena dengan bobotoh yang berjodoh dengan Anda, maka ayam Anda akan banyak menangnya ya, saya yakin itu. Oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini untuk 5 faktor kemenangan seekor ayam Bangkok part 4 bobotoh. Jika ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, WhatsApp boy. Ay,